Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu Indah. Yeay. Spesial Ramadan. Spesial Ramadan. 27 Ramadan. Masya Allah, Allah gak berasa kita udah masuk ke hari ke-27 Ramadan. Berarti cuma tinggal beberapa hari lagi kita menuju Pahala Lebaran. ibadah menghidupkan malam 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. Masya Amin, Allah. ya Allah. Boleh kita duduk dulu? Oh, iya. Masya Oh, Allah. iya. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya di akhir Ramadan ini. Saya tuh salut banget dengan para kehidupan wanita yang memiliki cobaan berat banget. Yang menjadi harus single parent dan bahkan ada yang harus berjuang sendiri untuk menghidupi anak-anaknya. Ada yang buat sekolah anaknya, makan anaknya, masa depan anaknya. Semua harus dia yang mencari sendiri. Dan ini luar biasa banget. Siapa bilang wanita itu lemah? Wanita itu kuat. Woi, tepuk tangan dong buat para wanita. Nah, hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat para single parent di rumah. Gak usah berkecil hati. Temanya bagus banget. Temanya adalah andai aku harus berjuang sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu di sini ada Dila Jelita. Assalamualaikum Dila. Waalaikumsalam. Pak, jangan kaku juga, biasa aja kita ngobrol. Ada apa sih? Iya. Saya mau memberitahukan wanita-wanita yang lagi diuji itu yakin Allah tahu engkau bisa melewatinya. Masya Allah. Tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi bisa, semangat. Masya Allah. Tuh sekali ngomong langsung kata-katanya itu tajam dia, luar biasa. Masuk, ya, masuk. Mental saya. Iya. Iya. Tapi Dila gimana nih? Ya, Dila ini kan kalau boleh dibilang Dila ini adalah orang yang mandiri sebenarnya ya. Nggak melulu ketergantungan sama seseorang gitu, sama manusia. Dari dulu. Tapi Dila ini kan orangnya kayaknya sebenarnya Dila ini kayaknya agak tomboy sebenarnya kayaknya sih. Benar itu ya? Ya mungkin bisa dibilang tomboy karena emang dari dulu memang keluarga aku memang semua tuh kalau bisa dikerjain sendiri gitu. Jadi ya alhamdulillah sih insya Allahnya pengennya terus mandiri gitu buat diri sendiri. Apa yang bikin Dila nih kuat dan yakin insya Allah ke depannya semua segala sesuatunya berjalan dengan lancar nih? Pasti kan Dila pasti punya keyakinan kan? Ya kalau bisa dibilang sih ya karena aku punya Tuhan sih. Itu yang bikin Masya Allah, aku ya. kuat sampai detik ini ya. Aku yakin Allah ada dan pasti walaupun sekarang lagi masa sulit buat aku, tapi kayak aku ngerasa semua beban kayak kesini-sini kok kayak makin udah lega, makin Allah kasih tenang, jalan terus gitu. ya, Allah kasih Amin, jalan amin. terus gitu ya, luar Iya, biasa ya, pengen. Masya Allah. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi dong. Buat Dila, wow, ini Masya Allah. Saya tuh seneng banget kalau misalnya ada orang tuh yang tough, nggak harus mewek-mewek gitu. Karena banyak juga ya, maksudnya nauzubillah min zalik, ya yang namanya hidup itu nggak selalu mulus nih jemaah. Karena kalau mewek belum tentu dibantu. Iya benar. Yang ada diomongin. Gak usah nyinyir juga, biasa aja dong. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jamaah. Yeay. Ini kita tahu nih, wanita berjuang sendiri itu nggak mudah. Bahkan saya pernah dengar juga zaman kisah Nabi ini ada beberapa wanita ini juga yang para sahabat Nabi juga termasuk. Ini mereka juga berjuang sendiri, harus hidup sendiri, bahkan bertahan, survive untuk menghidupi anak-anaknya. Nah mungkin Bunda bisa disampaikan kisahnya nih Bunda nih, mohon izin. Tafadhol Bunda, Baik, terima silakan. kasih Mas Fadli, mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kadila, izin ya. Dan untuk guru-guru semua dimanapun berada, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pagi yang cerah ini subhanallah di tanggal 27 Ramadan 1444 Hijriah kita sudah dibangkitkan oleh semangat juang seorang perempuan. Di dalam Al-Quran, subhanallah ada Siti Maryam yang diabadikan namanya. Beliau adalah wanita yang suci, wanita yang melahirkan seorang nabi. Tapi ada lagi yang istimewa adalah Ibunda Siti Aminah. Siapa beliau? Ibunda Nabi yang mulia.
Subhanallah, Ibunda Siti Aminah ini melahirkan bayi tanpa suami yang sudah wafat kan? Karena Said Abdullah ini wafat sebelum Kangjeng Rasul lahir ke muka bumi. Maka bagaimana itu Allah membimbing Siti Aminah dalam melahirkan seorang bayi yang nanti calon sebagai seorang nabi, penutup para nabi, calon seorang rasul. Maka Allah membimbing Siti Aminah atau Ibunda Siti Aminah. Pelajaran yang dapat kita ambil pertama yaitu beliau beriman kepada Allah. Berarti beliau mengajarkan pendidikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pastinya sejak dalam kandungan. Karena Ibunda Siti Aminah ini selalu bermimpi kedatangan berjumpa dengan para nabi. Maka malaikat Jibril juga menyampaikan kabar gembira, wahai Ibunda Siti Aminah yang solihah, yang mulia, di dalam rahimmu itu akan lahir seorang nabi yang mulia. Subhanallah, ketika dilahirkan nabi, betul-betul itu fight-nya bagaimana ya seorang ibu melahirkan seorang bayi tidak ada suami di sampingnya. Sudah pasti akan merasakan sedih. Luar biasa, semua wanita ketika melahirkan harapannya, keinginannya ingin ada yang menguatkan batin atau menguatkan pada lahir, semangat ketika ingin melahirkan itu ada suami di sampingnya. Itu semua wanita mengharapkan seperti itu. Tapi tengoklah Ibunda Siti Aminah ketika melahirkan seorang bayi, subhanallah, Allah yang telah memberikan kekuatan. Yang kedua, pendidikan yang Ibunda Siti Aminah berikan sebagai seorang fighter adalah kelembutan. Maka kita sebagai ibu, sebagai seorang perempuan, didiklah anak kita dengan penuh kelembutan, dengan penuh kasih sayang dan kemandirian. Karena membentuk anak itu, membentuk karakter anak itu harus dari ibu yang melahirkan itu lebih dekat komunikasi, dan dalam pembentukan karakter anak akan mencontoh kepada ibu. Kenapa? Karena ibu adalah madrasatul ula fil bait. Untuk itu kita ambil hikmahnya, walaupun Ibunda Aminah sendiri, tapi ada Allah. Betul yang dikatakan sama Kak Dina. Ada Allah. Subhanallah. Demikian Ustaz. Tadi tausiahnya itu dari dalam ya. Oh iya, kita kan Ngerasain membaca Al-Quran, membaca kitab dan membaca sirah nabawiyah. Seru banget ya Dila. Tapi ada lebih seru lagi nih. Ada yang seru. Informasi menarik yang akan diantarkan oleh Mas Fadli dan Ustaz Sam. Silakan Mas Fadli. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Wah, 27 Ramadan. Masya Allah. Masya Allah. Bukannya sedih mau ditinggal Ramadan, kayaknya girang banget senyum-senyum terus dari tadi. Ya gimana Ustaz Syam? Semuanya tuh sedih, senang bercampur jadi satu. Karena kita kan udah mau semua nih jamaah di rumah juga nih jamaah. Gimana kabarnya jamaah? Udah persiapan mudik? Udah beres semuanya? Oh, tinggal berangkat berarti kan? Masya Allah. Tabarakallah. Jangan lupa Mas Fadli, jaga daya tahan tubuhnya. Jangan lupa disiapin ya Mas Fadli. Pastinya Ustaz Syam. Makanya nih ya, kalau aku nih jamaah selalu bersyukur. Oh pastinya, pasti beri susu 7 kurma kan? Dari dulu saya suka minum susu dicampur kurma. Sekarang ada nih yang lebih bagus dan lebih praktis nih. Betul Ustaz Syam. Ini dia Ustaz Syam. Bersyukur, beri susu 7 kurma. Susu steril yang ada kurmanya. Bayangin nih Ustaz Syam nih ya, susu steril aja udah bagus, banyak gizinya. Apalagi ditambah nutrisi kurma. Jadi double khasiatnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini sesuai yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwa lam yadurrahu dzalikal yauma summun wala sihrun. Yang artinya barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka pada hari tersebut selamatlah ia dari racun maupun sihir. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi 7 kurma itu jamaah ya. Jumlah mengkonsumsi kurma sesuai anjuran Rasul. Ustaz Syam, gimana kalau kita minum dulu biar mudik badan tetap sehat nih. Nah, ini buat Ustaz Syam nih. Nah, Ustaz Syam mudik kan? Mudik dong. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masya Allah nikmatnya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Enak banget. Kurmanya berasa, nggak hambar. Iya dong Ustadz Syam. Nah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Makanya saya selalu minum susu steril 7 kurma untuk sahur dan berbuka. Dan buat persiapan mudik lebaran juga pastinya. Susu steril, pilih yang ada kurmanya. Susu steril 7 kurma. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan lanjut lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan para ibu-ibu yang hebat ini, Masya Allah. Masih ada Dila nih, ada Adila Jelita ya. Dan buat jamaah Islam itu yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lanjut Ustaz Syam, habisin. Bismillah. Belum imsak nih. Mantap. Alhamdulillah. Subhan